الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيرة المختارين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخواني أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال في آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan luar biasa untuk dapat melaksanakan ibadah salat Jumat siang hari ini. Semoga diterima sebagai amal-amal soleh, amal-amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya di kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, mari kita terus menerus untuk berusaha semaksimal mungkin mempertahankan bahkan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan yang sesungguhnya, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, yang mulia, yang sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kemarin 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh atau Hari Buruh Internasional. Momentum untuk mengingatkan semua pihak stakeholders untuk bagaimana kemudian memenuhi hak-hak buruh atau pekerja, bagaimana memberikan keadilan kepada mereka. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang perburuhan? Ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Misalnya soal hubungan antara pekerja dengan, atau istilah yang dulu buruh, istilah yang baru di Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan adalah pekerja. Hubungan pekerja dengan dulu majikan kemudian disebut sebagai pengusaha, atau pemberi kerja disebut sebagai hubungan kerja. Hubungan kerja terjadi ketika ada perjanjian kerja yang di dalamnya ada unsur pekerjaan, ada upah, ada perintah. Kalau tidak ada itu maka tidak disebut sebagai hubungan kerja. Dan undang-undang masih mengatur hal yang belum sempurna, belum komprehensif, ada beberapa hal yang belum diatur. Misalnya hubungan antara pengusaha ojek online dengan drivernya, karena tidak ada perjanjian kerja maka tidak disebut sebagai hubungan kerja. Termasuk hubungan antara pekerja rumah tangga atau ART, asisten rumah tangga, dengan orang yang mempekerjakan juga belum diatur. Nah, di dalam Islam perjanjian ini masuk dalam secara fikih, masuk dalam akad ijarah, sewa menyewa, tetapi bukan menyewakan barang, melainkan menyewakan tenaga atau jasa.
Sehingga di dalamnya ada pihak yang para pihaknya adalah pihak penyewa atau mustajir, yaitu pengusaha atau dulu majikan. Kemudian ada pihak yang menyewakan, mujir atau ajir yang disewa, yaitu pekerja. Itu pihaknya. Kemudian akadnya adalah ijarah. Lalu ada unsur yang lain, ada manfaat, manfaatnya ialah pekerjaan. Kemudian ada ujroh, ujrohnya adalah upah atau gaji. Lebih luas, apapun ketika ada termasuk yang tadi belum diatur dalam undang-undang, ketika ada orang minta orang lain mengerjakan sesuatu, kemudian dia memberikan upah, maka masuk dalam kategori ijarah, yaitu menyewakan tenaga, bukan barang. Nah, dalam Islam bagaimana prinsip orang itu bekerja, entah sebagai pekerja, entah sebagai pengusaha atau pemberi kerja. Pertama-tama secara umum, apapun yang kita lakukan, tadi saya bacakan surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, mestinya harus bernilai ibadah. Tidak ada yang tidak ibadah, entah itu wajib, entah itu sunnah. Bekerja juga diorientasikan untuk akhirat. Tadi saya bacakan juga Al-Qasas 77, apapun yang Allah berikan kepada kita mestinya diorientasikan untuk mengejar kehidupan akhirat tanpa melupakan, melalaikan kehidupan duniawi. Maka bekerja ini pun mestinya diniatkan ibadah, tidak lupa. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pun mestinya diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiap hari berangkat itu niat beribadah. Bisa kemudian wajib. Ketika dia kalau tidak bekerja maka tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Misalnya suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Melaksanakan ibadah haji dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tidak bekerja maka dia tidak dapat melakukan kewajibannya, maka bekerja itu pun menjadi wajib. Sesuai dengan kaidah usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban ketika tidak dapat terlaksana dengan sempurna, dengan baik, tanpa ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain pun itu hukumnya menjadi wajib. Jadi kalau kita tidak bisa memberi nafkah kepada istri tanpa bekerja, maka bekerja dalam rangka memberi nafkah kepada keluarga, itu pun suatu kewajiban. Maka karena kewajiban adalah ibadah, adalah kewajiban, maka tentu harus diniatkan setiap kali berangkat kerja. Kemudian beberapa prinsip yang saya kira sudah terakomodasi dalam undang-undang. Islam mengajarkan, misalnya Rasul bersabda dalam konteks hubungan kerja, Rasul bersabda, "U'tul ajira ajrahu qabla yaji fa'irquhu." Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Ini harus memberikan upah tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan. Tidak boleh molor. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Manis ta'jaro ajiron fal yu'limhu ajrahu." Siapa yang mempekerjakan pekerja, hendaklah ia memberitahukan upahnya. Maka dalam perjanjian kerja harus jelas beberapa besaran upah itu, apakah diberikan tiap bulan, apakah tiap minggu, atau tiap selesai pekerjaan, maka harus clear di awal sesuai dengan hadis Rasul tersebut yang juga diatur di dalam undang-undang kita, mengharuskan ada kejelasan upah antara yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja. Kemudian terakhir hadirin sekalian, hubungan kerja itu dulu masuk dalam rezim hukum privat karena semata-mata mengatur hubungan antara perorangan, pemberi kerja atau pengusaha atau dulu majikan dengan buruh atau pekerja. Awalnya hukum privat. Tapi kemudian bergeser menjadi hukum publik. Karena di dalamnya ada intervensi dari negara. Negara hadir untuk membuat regulasi
Beberapa hal misalnya upah minimum misalnya, mengatur bagaimana PHK misalnya, bagaimana pesangon misalnya ketika ada PHK. Kemudian karena ada intervensi dari negara itu, kemudian yang awalnya hukum privat bergeser menjadi hukum publik. Yang dulu hukum perburuhan sekarang menjadi hukum ketenagakerjaan. Nah, bagaimana Islam mengatur soal ini? Memang kalau dalam kajian fikih ini masih masuk dalam konteks muamalah, konteks tadi ijarah. Tetapi kalau kita ikuti kaidah fikih yang mengatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan kepada kemaslahatan, maka mestinya dalam rangka menjaga hubungan yang seimbang, karena sebetulnya secara normatif hubungan antara pengusaha dengan pekerja adalah hubungan yang sifatnya koordinatif, setara. Tetapi karena ada unsur perintah, karena majikan atau pengusaha yang punya uang, yang memberi upah, maka dalam prakteknya secara sosiologis seringkali hubungan itu menjadi subordinatif, maka kemudian negara hadir memberikan intervensi. Nah, dalam Islam, intervensi dimungkinkan untuk memberikan kemaslahatan. Karena pekerja atau buruh itu di pihak yang secara sosiologis lebih lemah, maka kemudian perlu dilindungi oleh negara supaya tidak dizolimi oleh pengusaha. Maka kemudian dimungkinkan adanya intervensi atau campur tangan dari negara untuk mengatur hubungan yang adil, yang setara antara pengusaha dengan pekerja. Demikian secara singkat bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan mestinya dimaksudkan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diorientasikan untuk kepentingan akhirat, termasuk dalam hal hubungan kerja, termasuk dalam hal hukum perburuhan atau ketenagakerjaan. Maka sebagai pengusaha mestinya berlaku dengan adil, melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, dan sebagai pekerja juga adalah amanah, dia melakukan tugasnya, pekerjaannya dengan baik, kemudian diniatkan sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tuhsinul qalba wal lisana wal jawarih min fasadil a'mal. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts bil kamal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ikhwani ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمات والمؤمنين والأحياء واغفر لنا ولوالدينا وشيخنا معلمنا وتلاميذنا ولمن هو حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل خير أيامنا وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين ونخنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.